elastisitas. Jika nih betis seseorang itu sudah tidak elastis, otot betis itu kaku atau tidak elastis, maka akan terjadi nih kekakuan juga di pinggang dan di pundak. Perlu dipahami nih, rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana si otot itu saling pengaruh dan mempengaruhi. Contoh kalau misalkan seseorang itu betisnya itu regang, maka akan terjadi juga otomatis pada waktu itu juga akan terjadi keregangan pada pinggang dan pundak, termasuk leher. Kan seperti itu ya. Makanya jika ingin pinggang, pundak, dan lehernya itu elastis, berarti kan gitu. Bisa dipengaruhi dari betisnya. Salah satunya misalkan seperti itu. Oke. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, jika terjadi keregangan di yang namanya telapak kaki. Nah, maka telapak kaki tersebut itu akan sangat mempengaruhi. Kalau keregangannya itu di bagian atas telapak kaki, bagian atas itu berarti saya kriteriakan di bagian jari-jari kaki ya. Bagian jari-jari kaki itu tegang, maka akan berpengaruh kepada bagian kepala manusia. Oke, ini sangat nyambungnya rekan-rekan sekalian. Jika sekarang bagian yang bawahnya atau bagian di sepertiga ya, sepertiga bagian kaki, telapak kaki, jika itu regang, maka dada dari seseorang, dada dan punggung seseorang itu juga akan ikut regang. Jika sepertiga yang kedua atau bagian tengah kaki itu regang, maka akan menyebabkan keregangan pada bagian perut dan pinggang seseorang. Dan jika terjadi keregangan di daerah tumit, itu akan berpengaruh kepada yang namanya dari paha ke bawah. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ini sangat hubungan imbal balik ya, atau hubungan telapak kaki dengan yang namanya otot. Begitu. Nah, itu salah satunya ya supaya disinkron dengan satu proses akupoint anatomi. Kenapa di GM itu ada rumusan misalkan ada hitungan gini 7 1 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 1 kan seperti itu ya. Di telapak kaki jadi rumusan JM kaki. Nah, sengaja itu rumusan JM kaki diadakan supaya rekan-rekan sekalian, setiap otot yang kita tekan di telapak kaki itu berpengaruh kepada sebuah relaksasi ya, sebuah relaksasi ataupun kelenturan di setiap bagian di tubuh kita. Seperti itu. Begitu salah satunya ya. Baik, bagaimana Pak Idrus? Ya, walaupun saya harus belajar ke Pak Idrus, saya mencoba saja menerangkan karena Pak Idrus jauh lebih tahu dengan apa saya. Kalau Pak Idrus itu 27 kan gitu. 27 tahun sudah jelas Pak Idrus itu sangat istimewa coba. Masih seger gitu ya, masih seger gitu. Yang paling jelas kenapa Pak Idrus kelihatan seger terudat pasti ada oke. Enjoy. Dalamun loba cap bintang 11 mah pasti kumaha coba. Karariput kadongkoy. Pasti gitu. Alhamdulillah. Siap. Atur nuhun Pak Idrus. Makin tua makin muda kalau Pak Idrus ya. Luar biasa. Senyumannya makin keren Pak Idrus. Selanjutnya di sini ada Bu Nur Hasanah. Ya, Ibu Nur Hasanah yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Bisa langsung masuk, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nur. Saya Nur Hasanah dari Kalijati, Bu ya. Wih, luar biasa. Kalijati. Mau bertanya masalah pribadi kesehatan saya, Bu ya. Ya. Udah sekitar 10 tahun, Bu ya. Jadi di bagian tumit kaki itu sudah diurut beberapa kali juga gitu. Tetap masih sakit gitu. Awalnya sih Bu ya, kan pakai sepatu itu hak tinggi kalau ke kantor tuh Bu ya. Kayaknya tuh kayak gelincir atau gimana gitu. Nggak teras diurut gitu. Jadi masalahnya sekarang tetap sakit gitu. Bagaimana cara penanganannya? Udah berapa tahun, Bu? Sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun ya.
Berarti bermasalah dengan otot tumit, ya. Jadi kedua kaki tumit, di bagian tumit tuh sakit gitu. Kalau misalnya nginjek apa aja sedikit agak keras aja sakit gitu. Siap, Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Kami Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik rekan-rekan sekalian. Saya yakin ini juga sebagai satu perwakilan dari pertanyaan, ya. Banyak Bu yang kasus seperti ini, Bu. Banyak sekali. Oke, begini. Kalau misalkan berbicara karena memang Bu Nur ya. Coba Bu Nur kalau misalkan sekarang aja Bu Nur itu pegang di antara jari kaki Bu Nur. Nah, tekan di daerah di ujung-ujung jarinya. Oke, biasanya rekan-rekan sekalian ya. Biasanya yang paling sakit itu adalah di daerah kelingkingnya. Coba Bu Nur, ini Bu Nur. Kita tester nih. Ini Jari kaki Bu Nur ya. Jari kaki Bu Nur, mana jari kaki Bu Nur yang paling sakit Bu Nur? Kalau ditekan. Ada jari kan ini ya, jari kaki bukan jari tangan, jari kaki. Nah, ada ujung jari kaki ini nih, jari kaki ini. Anggap aja ujung jari kaki Bu Nur. Bu Nur sekarang Bu Nur ditekan Bu Nur, pemakai kuku gitu, ujung-ujungnya. Oke. Tekan yang ujung jari kakinya Bu Nur. Nah, ini ujung-ujungnya. Oke, tekan coba Bu Nur. Tekannya agak kenceng Bu Nur. Udah Bu ya. Oke, mana yang paling sakit Bu? Ini paling sakit itu jari kelingking sama jari tengah dulu bekas jatuh ini Teh Bu ya. Betul kan? Oke. Bekas bisa jatuh ya. Waktu dulu jatuh ini dari kecil Teh Bu ya. Betul. Jari kelingking sama jari yang dekatnya itu. Oke, termasuk juga kan Bu Nur barusan pakai kaki yang mana? Kaki yang kiri. Yang kiri, coba Ibu pakai yang kanan. Kayak yang kanan, nekannya yang jari yang kanan. Sama aja Bu ya. Iya, betul. Ini kan untuk setuju Bu, hatur nuhun. Terima kasih. Kan ini sebagai Ibu tadi lagi ke belakang. Saya ngejawab dulu kan, biasanya jari kelingking yang paling sakit kan gitu. Berarti kan jari kelingking yang paling sakit, benar nggak rekan-rekan sekalian? Kita sudah saksikan bersama ya bahwa Bu Nur jari kelingkingnya yang sakit dan jari tengahnya yang sakit, kan gitu. Nah, kalau secara psikologi berarti jari kelingking itu adalah gambaran ya, emosi ataupun psikologinya itu adalah situasi dan kondisi yang biasanya kurang pede ya, yang menyebabkan itu adalah sebuah kemarahan ya. Jadi sok kena gitu karena ketidakpedean Ibu. Satu itu secara psikologi. Itu yang menunjukkan kalau Ibu sepet gitu kan, barusan yang kelingking yang sakitnya. Dan itu perlambang kalau psikologi itu berarti kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri yang bertahan lama di dalam diri Ibu. Satu. Yang kedua berarti jari yang tengah ya. Jari tengah di kaki. Nah, itu berarti adalah kelemahan atau gendul atau genok gitu. Kan seperti itu. Oke. Itu secara physically ya, secara psikologi. Berarti kan gitu. Yang paling sekarang itu mendominasi kepada Ibu Nur itu adalah secara psikologi. Satu rasa yang kurang pede gitu kan, kurang pede, kemudian dari kurang pede tersebut menyebabkan itu mekikiting gitu. Nah, seperti gitu. Biasa seperti itu. Oke, sudah saja itu masalah psikologi. Balik lagi ke sakit tumit. Kalau berbicara nih bagian kelingking itu berbicara kepada kandung kencing ya, kandung kencing dan ginjal rekan-rekan sekalian kalau di kaki kan. Nah, berarti Bu Nur itu berbicara juga di daerah tumit. Daerah tumit itu adalah daerah reproduksi. Biasanya orang-orang yang bermasalah dengan kandung kencing dan ginjal itu bermasalah dengan kurang
kurang minum kan, itu berarti kan pertama itu berarti seharinya seseorang yang menderita tumitnya itu sakit biasanya minumnya kurang dari 8 sampai 12 gelas. Itu yang pertama. Oke, sehingga dari kurang minumnya tersebut menyebabkan berarti purin ya. Benar nggak Bu kurang minum itu Teh Bu? Benar. Kalau misalnya kadang gini jadi sakit tumitnya kadang-kadang Bu ya, betul juga sih. Kalau mungkin iya kan Bu ya. Oke, ini langsung ke penanganan rekan-rekan sekalian. Itu kan secara gitu bisa ya. Semua rekan-rekan di sini pasti bisa nggak memprediksi seperti itu? Bisa nggak? Bisa, yakin bisa, benar nggak? Kalau berbicara jari kelingking berarti sama dengan gangguan pada kandung kencing ya dan ginjal aja, anggap seperti itu. Berarti urusannya kalau kandung kencing dan ginjal itu berurusan dengan yang namanya pola minum. Jadi mungkin dari hari ini ke belakang ataupun beberapa hari ke belakang Ibu Nur ini minumnya itu kurang dari 8 sampai 12 gelas per hari sehingga menyebabkan purin ya, atau racun darah itu menumpuk pada bagian yang lemah. Termasuk apa? Bagian yang lemahnya itu ada pada yang namanya jari pada tumit rekan-rekan sekalian. Dan ini sebetulnya rekan-rekan sekalian ini hampir ini fenomena di bulan-bulan ini ya. Bukan hanya di bulan-bulan ini karena memang Bu Nur udah beberapa tahun ya gangguan seperti ini. Oke. Cara penanganannya rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan sakit tumit selain daripada kan ini kita kasih fisio dan psikodetek dan ini langsung aja ya ke sakit tumitnya. Ketika sakit tumit apa yang harus dilakukan? Relaksasi dulu sekitar dari tumit tersebut. Berarti di bawah mata kaki, di belakang mata kaki, ya, di depan tumit itu sendiri kita tekan-tekan memakai 10 GM. Oke, yang pertama itu. Ya. Yang kedua di kita ada produk dari madu juga rekan-rekan sekalian, Habekor ya. Habekor nih. Habekor itu dioleskan ke kapas yang memakai kasa. Jadi kapas dulu, kemudian dibalut oleh kasa, kemudian dikucurin Habekor. Tempelkan di bagian yang paling sakit sebelum tidur. Kemudian diplester. Ya, diplester. Bisa, benar. Bagian tumit yang paling mendominasi sakitnya di sebelah mana? Apakah di bagian depannya, apakah di bagian sampingnya, ataukah di bagian belakangnya, kan gitu ya. Nah, bagian yang paling sakit itulah Bu Nur ditempel dengan Habekor yang yang dimasukkan ke kapas yang memakai kasa. Kemudian tempel, kemudian diplester. Lakukan itu Ibu sebelum sebelum tidur Bu. Siap Bu ya. Tidur. Oke, itu yang kedua berarti kan. Nah, teknik yang kedua itu yang pertama tadi relaksasi sekitar. Sama sendiri aja Ibu nongkrong ataupun misalkan kalau misalkan Ibu nggak nongkrong, gawekeun mah apleuna Bu. supaya merelaksasi bagian sekitar itu ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian dikasih Habekor ya sebelum tidur. Nah, kemudian ada treatment satunya lagi Bu. Yaitu kalau Ibu punya bola kasti, bola backbone, bola kasti ya, bola tenis. Oke. Ya. Nah, Ibu pasangkan si bola ketika Ibu lagi duduk, si bola tenis tersebut pasang di tengah-tengah Ibu. Di tengah-tengah sikut ya. Bukan, di tengah kaki. Contoh nih. Ya. Sebentar Bu. Saya ganti dulu background-nya biar kelihatan. Oke. Bu, kalau misalkan ini kaki ya, anggap aja ini kaki, kan ini tangan, kaki anggap aja kaki. Nah, kalau ada bola, si bola tersebut itu disimpan di tengah-tengah kaki, Seperti itu.
Siap, Nah, ya. kemudian ketika ibu sambil duduk, itu tinggal dorong ke depan, dorong ke belakang sampai ditekan. Kan, ya. Dorong sampai itu akan terasa pek nyeri, pek enakan gitu loh, Bu. Nah, itu Siap, Bu. lakukan oleh ibu ketika ibu lagi santai sehari minimal 2 kali. 2 kali, ya. Pagi dan sore ya, ataupun siang dan sore. Nah, 1 kali treatmentnya itu 2 menit, Bu. 2 menit ya, Bu, ya. 2 Ya. menit. Jika ibu itu lakukan terus-menerus, maka itu biasanya 4 hari itu akan hilang, Bu, biasanya. Amin. Oke. Ya, amin. Asal ibu lakukan kan berarti. Yang keempatnya, ibu jangan lupa berarti ke pencetus awal bahwa sakit tumit itu diakibatkan oleh seseorang ketika seseorang itu kurang yang namanya minum dari 8 gelas sampai 12 gelas sehari. Seperti itu, Bu. Dan ada satu lagi. Seseorang yang kurang senang minum kalsium sulfat alias susu itu ya. juga sering berdampak kepada sakitnya di tumit. Nah, gitu. Ya, Ibu ya. emang kurang senang pada susu gitu? Kurang, Bunda. Eta, Bu, ya. Kurang. Oke, nah seperti itu. Salah satu kekurangan dari kalsium sulfat ya. Kalsium sulfat itu adanya di susu sapi, rekan-rekan sekalian ya. Jadi biasanya itu kalau bisa kurang minum, kemudian juga kurang senang pada minum susu gitu ya. Nah itu Ya. lebih cenderung yang terkenanya itu sakit tumit. Oke, treatmentnya sudah ya. Relaksasi sekitar, lakukan itu 1-2 menit. Yang kedua, kemudian kalau sebelum tidur itu tinggal ditempel oleh HB Core ya, kemudian di plester. Oke, yang ketiganya berarti ketika ibu lagi santai ya, 2 kali dalam sehari itu menempel bola tenis ya, ataupun bola aja seperti gitu ya, untuk mencari karet, tinggal ditekan sambil digeser ke depan dan ke belakang. Terus seperti itu lakukan 1-2 menit. Yang keempatnya berarti ibu minum 8-12 gelas sehari. Dan yang terakhir, yang kelimanya, ibu belajar untuk senang pada susu. Begitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu, ya. Ya, kami Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.